Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT maupun bagi Anda para masyarakat di berbagai daerah. Ada informasi terbaru dan ini terkait ada 6 bantuan sosial dari pemerintah yang akan dilanjut, mulai akan dicairkan kembali tepatnya pada bulan Januari di tahun 2024. Keenam bantuan sosial dari pemerintah ini bisa diterima dan dirasakan manfaatnya kembali bagi KPM, PKH dan BPNT maupun bagi Anda para masyarakat di berbagai daerah. Bagi yang belum cair, yang masih menunggu-nunggu, ini harus mengetahuinya. Pencairan bantuan sosial di awal tahun 2024. Kira-kira 6 bantuan sosial dari pemerintah apa saja yang akan kembali dicairkan pada bulan Januari di tahun 2024. Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Informasi yang pertama yang harus diketahui bersama bahwa pada bulan Januari di tahun 2024 ini pemerintah akan kembali melanjutkan atau mencairkan beberapa bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat KPM di berbagai daerah, dan terpantau ini ada 6 bantuan sosial dari pemerintah yang akan lanjut dicairkan pada bulan Januari di tahun 2024 yang bisa diterima dan dirasakan manfaatnya oleh KPM, PKH dan BPNT maupun oleh para masyarakat. Langsung saja, bantuan sosial yang pertama yang akan dicairkan pada bulan Januari di tahun 2024 ini adalah untuk bantuan PKH tahap 1. Perlu dipahami bersama bahwa pada bulan Januari di tahun 2024 ini adalah bulan pencairan bantuan PKH tahap 1 yang dicairkan sesuai jadwal. Ini diantara bulan Januari, Februari atau di bulan Maret. Dan perlu diketahui bahwa proses pencairan bantuan PKH tahap 1 di tahun 2024 ini berdasarkan aturan terbaru, diprediksi akan kembali menggunakan 2 skema pencairan. Skema yang pertama, bansos PKH cair setiap 2 bulan sekali untuk penyaluran via Bank Himbara seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Bank BSI. Sedangkan skema yang kedua, bansos PKH cair setiap 3 bulan sekali untuk penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Daftar daerah yang akan cair bantuan PKH tahap 1 ini cair lewat pos ini adalah khusus bagi di daerah yang masuk 3T. 3T ini artinya daerah yang terdepan, terpencil, dan tertinggal. Dan ini biasanya daerah-daerah yang aksesnya susah seperti daerah yang ada di gunung-gunung dan sebagainya. Bantuan PKH tahap 1 tahun 2024 ini disalurkan lewat PT Pos Indonesia. Kemudian untuk proses mekanisme pencairan PKH tahap 1 di tahun 2024 bagi KPM yang cairnya melalui kartu KKS merah putih, yang diprediksi proses pencairannya akan kembali dicairkan setiap 2 bulan sekali di tahun 2024, sehingga pencairan bantuan PKH akan ada 6 tahap pencairan di tahun 2024. Prediksinya akan dicairkan setiap 2 bulan sekali bagi yang cair menggunakan
kartu KKS Merah Putih. Kemudian bantuan sosial yang kedua yang akan lanjut dicairkan kembali pada bulan Januari ini adalah untuk bantuan pangan berupa bantuan beras 10 kg. Pemerintah sudah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan bantuan pangan hingga Juni tahun 2024. Hal tersebut diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka beberapa waktu yang lalu. Tadi dibahas untuk bantuan pangan di tahun 2024, di mana Bapak Presiden sudah setuju bahwa tahun 2024 kita akan berikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya usai menghadiri rapat terbatas beberapa waktu yang lalu. Bantuan pangan berupa beras tersebut diberikan kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat yang masing-masing menerima sebanyak 10 kg beras setiap bulannya. Alhamdulillah para KPM, PKH dan BPNT ini juga berhak akan mendapatkan bantuan pangan berupa beras 10 kg khusus bagi KPM yang sudah ditetapkan oleh pusat. Kemudian bantuan sosial yang ketiga yang cair di awal tahun 2024 ini diprediksi adalah untuk bantuan anak stunting untuk 1,45 juta keluarga rawan stunting. Data keluarga rawan stunting ini berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Bantuan ini merupakan upaya menurunkan kerawanan pangan dan gizi akibat kurangnya asupan protein bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berpendapatan rendah. Sasaran dari bantuan stunting ini adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita dengan harapan terciptanya generasi yang terbebas dari stunting, gizi buruk, dan ibu hamil yang kekurangan asupan gizi. Bantuan anak stunting ini berupa paket makanan bergizi yang terdiri dari ayam, susu, dan telur dan sebagainya. Kemudian bantuan sosial yang keempat yang bersiap akan disalurkan di bulan Januari ini adalah untuk bantuan BPNT sembako tahap 1. Perlu diketahui pada bulan Januari tahun 2024 ini merupakan bulan pencairan bantuan BPNT sembako tahap 1 yang akan dicairkan di antara bulan Januari, Februari, atau di bulan Maret, karena proses pencairan bantuan BPNT ini akan dilakukan terlebih dahulu. Proses mekanisme pencairan oleh pusat bagi KPM yang sudah mengecek datanya di 6NG apabila sudah berubah periode salurnya pada bulan Januari atau Februari, siap-siap bantuan BPNT tahap 1 akan segera cair dalam waktu dekat. Kemudian bantuan sosial yang kelima yang akan dicairkan di awal tahun 2024 ini adalah untuk bantuan PIP Kemendikbudristek. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemerintah akan melanjutkan program PIP di tahun 2024. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan anggaran 13,4 triliun untuk bantuan PIP di tahun 2024. Dana PIP 2024 tersebut akan disalurkan ke 18,5 juta siswa dari jenjang SD, SMP, SMA, atau SMK. Proses penyaluran dana PIP tahun 2024 akan dibagi sebanyak 3 tahap. Skemanya tidak jauh berubah dengan tahun 2023. Bantuan PIP tahap 1 akan disalurkan kepada seluruh siswa dari jenjang pendidikan SD hingga SMA, diprediksi mulai dari bulan Februari hingga April tahun 2024. Bantuan PIP tahap kedua penyalurannya direncanakan akan disalurkan pada bulan Mei sampai September tahun 2024. Pelajar penerima PIP tahap 2
tahun 2024 merupakan peserta didik usulan Dinas Pendidikan, usulan pemangku kepentingan, serta peserta didik yang telah ditetapkan dalam surat keputusan SK penerima program PIP tahun 2024. Sementara untuk pencairan bantuan PIP tahap 3 tahun 2024 itu akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2024. Bagi Anda KPM PKH dan BPNT dengan kategori KPM yang mempunyai anak sekolah ini bersiap akan mendapatkan bantuan uang tunai mulai dari 450.000 hingga 1 juta pada awal tahun 2024. Kategori KPM PKH dan BPNT yang mempunyai anak sekolah ini berhak akan mendapatkan bantuan PIP program Indonesia Pintar bagi yang anak sekolahnya sudah masuk SK nominasi. Pencairan bantuan PIP di tahun 2024 dan sudah melakukan aktivasi rekening dibersiap uang bantuan PIP akan segera masuk di dalam kartu KIP maupun di buku tabungan simpel anak sekolah Anda. Dan untuk besaran nominal uang bantuan PIP di tahun 2024 untuk peserta didik anak SD ini akan mendapatkan uang PIP senilai Rp450.000 per tahun, khusus siswa baru dan siswa kelas akhir SD ini mendapatkan uang PIP-nya senilai Rp225.000. Kemudian untuk peserta didik anak SMP LB paket B ini akan mendapatkan uang bantuan PIP sebesar Rp750.000 per tahun, khusus siswa baru dan siswa kelas akhir SMP akan mendapatkan Rp375.000. Kemudian peserta didik anak SMA, SMK, SMA LB paket C akan mendapatkan uang PIP sebesar Rp1 juta per tahun, dan khusus siswa baru dan siswa kelas akhir SMA akan mendapatkan Rp500.000. Kemudian bantuan sosial yang keenam ini adalah untuk bantuan BLT dana desa. Salah satu fokus penggunaan dana desa tahun 2024 yang diatur oleh Permendesa ialah untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrim berupa bantuan langsung tunai dana desa atau BLT dana desa. Untuk calon penerima BLT dana desa atau BLT kemiskinan ekstrim itu sendiri merupakan keluarga yang masuk prioritas keluarga miskin ekstrim dan keluarga miskin yang berdomisili di desa dengan kriteria sebagai berikut ini yang berhak akan mendapatkan BLT dana desa di tahun 2024. Kriteria yang pertama ini adalah KPM yang kehilangan mata pencaharian. Kemudian yang kedua ini mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit, menahun, sakit kronis dan atau penyandang disabilitas. Yang ketiga tidak menerima bantuan sosial program Keluarga Harapan. Yang keempat rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Kemudian yang kelima perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrim. Dan itulah beberapa kriteria KPM yang berhak akan mendapatkan bantuan BLT dana desa di tahun 2024. Dan itulah keenam bantuan sosial dari pemerintah yang bersiap akan segera cair pada bulan Januari di tahun 2024. Tentunya saat ini para KPM jadi sudah mengetahuinya. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.